Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita serta mempertemukan kita kembali di tempat ini di basement Masjid Jannatul Firdaus Makassar, di depan atau di pelataran Cafe Doroid Makassar, dalam program Sakinah Sarapan Ki dengan Nasihat, dan dalam program Tanya Ayub Tanya Jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala wa rahimah. Dan alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita, maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu, bagi ikhwan yang hadir secara langsung atau teman-teman santri, apabila Anda ingin bertanya, boleh langsung datang ke mic yang telah disediakan oleh panitia. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh memberikan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBima_official. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada ikhwan atau teman-teman santri apabila ingin bertanya. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, izin bertanya. Apakah termasuk bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya ketika dia meminta izin kepada orang tuanya untuk menuntut ilmu, lalu kemudian sang anak tersebut setibanya di sana dia tidak totalitas belajar? Itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wallahu alam, kalau dikatakan durhaka cuman dia tidak menjalankan amanah, itu tentunya masuk di dalamnya. Karena amanahnya, izinnya adalah untuk belajar. Kemudian kalau dia main-main tidak belajar, berarti dia tidak menjalankan amanah yang telah diizinkan oleh orang tuanya. Wallahualam. Kemudian yang kedua Ustaz, sang anak tiba-tiba dikirimkan uang oleh orang tuanya Ustaz. Lalu kemudian orang tuanya berpesan, gunakan uang ini untuk makananmu saja. Lalu ternyata si anak ini ingin menggunakannya membeli buku Ustaz. Apakah perbuatan ini termasuk khianat atas amanah yang diberikan orang tuanya Ustaz? Tanya ke orang tuanya dulu, izin. Kalau amanahnya beli buku, berarti izin. Beli makan, berarti izin. Kalau mau beli buku, izin saja. Daripada kita bingung bilang khianat. Apa susahnya kita WA orang tua sebentar kalau pegang HP? Dah, ini kan Jumat, bisa pegang HP sebentar. WA saja. Bilang, ini uang untuk makanan, tapi kan ya saya ada kebutuhan buku, boleh nggak beli buku? Bilang ke orang tuanya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu Ustaz. Barakallahu fiik, masih ada yang ingin bertanya langsung? Ya, silahkan. Cek. Bismillah, ahsanallahu Ustaz, Afwan izin bertanya tentang muamalah yang sering terjadi di masyarakat. Ini Ustaz, biasanya di daerah Ana terutama itu ada
orang yang misal ini tentang pinjam meminjam Ustaz. Ada seseorang yang meminjam kepada seseorang dan ketika orang itu meminjam, dia menggadaikan sawahnya Ustaz. Menggadaikan sawahnya kepada peminjam. Nah, ketika seorang itu belum bisa membayar hutangnya, jadi sawahnya itu masih digunakan oleh orang yang memberikan pinjaman. Dan penghasilan dari sawah yang dipinjamkan itu 100% penghasilannya diambil oleh si pemberi pinjaman. Dan saya pernah dengar bahwasanya itu termasuk riba Ustaz. Apakah benar dan seberapa bahayanya Ustaz bahaya riba? Jazakallah khairan. Kalau apakah benar ya, tidak diragukan itu. Siapapun akan menjawab riba. Karena tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tidak akan ada ulama yang mengatakan boleh. Karena itu disepakati, tidak ada silang pendapat bahwa ketika seorang memberikan pinjaman dan si peminjam memberikan jaminan terhadap pinjamannya, maka ketika si pemberi pinjaman memanfaatkan jaminan itu, maka riba qard. Maka riba qard, riba dari utang piutang. Disepakati oleh para ulama, tidak silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Iya. Dan ketika masuk dalam riba tentunya masuk dalam hukum-hukum atau ancaman riba dalam Quran, dalam hadis. Seperti orang yang memakan riba akan datang di hari kiamat, dia dibangkitkan seperti orang kerasukan. Seperti orang kerasukan. Iya. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbathu syaitan. Orang-orang yang memakan riba tidak akan bangkit di hari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kerasukan setan. Ini kan adalah kehinaan. Jelas Rasulullah SAW juga melaknat akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa. Kata Nabi, beliau melaknat, ya Allah melaknat pemakan riba. Yang menganjurkan makan riba, juru tulisnya, tukang catatnya, dua saksinya, mereka sama dalam dosa. Mereka sama dalam dosa. Disepakati oleh para ulama bahwa riba itu haram dengan dalil Quran, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, pertanyaan kedua, ini juga apakah termasuk riba Ustaz ketika ada seseorang yang memberikan pinjaman. Ini ada seorang petani Ustaz, dia kekurangan modal misalkan untuk menanam tanamannya. Kemudian ada seorang yang memberikan bibit Ustaz, bibit, pupuk dan lain sebagainya dan tidak suruh membalikan dengan tambahan, hanya diberikan syarat nanti ketika panen harus menjual ke orang tersebut Ustaz. Apakah ini juga termasuk riba? Manfaat di balik pinjaman riba. Manfaat di balik pinjaman riba. Syaratnya kalau orang berikan itu ya akad bagi hasil. Saya belikan pupuk. Saya ya berikan bibit. Nanti kita bagi hasil. Nanti kita bagi hasil. Adapun dikasih pinjaman kemudian diambil manfaat di belakangnya, maka riba juga. Barakallahu fiik. Yang terakhir Ustaz, tentang zakat pertanian Ustaz, bagaimana cara menghitungnya? Misalkan seperti sawah dan jagung Ustaz. Jazakallahu khairan. Zakat pertanian haulnya setiap panen. Allah berfirman waktu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan zakatnya hari panen. Hari panen. Terus berapa yang dipanen baru zakat? Itu pertanyaan berikutnya. Kata Nabi SAW, laisa ya fima duna khamsati ausukin sadaqah. Di hadits Bukhari Muslim.
tidak ada di bawah 5 ausuk zakat. 5 ausuk itu adalah di timbangan. Sekarang berdasarkan hitungan Syekh Ibnu Taimin 750 kilogram. Jadi kalau di bawah 750 kilogram tidak ada zakat pertanian. Di atas 750 kilogram, yaitu kalau orang misalnya panen 750 kilo atau 800 kilogram atau 900 atau 1 ton, 1000 kilogram. Maka wajib padanya bayar zakat pertanian. Keluarkan zakat pertanian. Berapa yang dikeluarkan? Tergantung tentunya bentuk dia dalam pertanian itu. Jika tak ada hujan atau pengairan gratis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya 1/10. Jadi hasilnya itu dibagi 10. Hasil pertaniannya dibagi 10. Kemudian hasil baginya itu adalah zakat. Yaitu setiap 1 ton, yaitu 1000 kilogram, 100 kilo. Itu kalau pengairan gratis. Adapun ya pengairan yang menggunakan biaya, dia pakai pompa misalnya ada biayanya, maka ini nisful usyur, setengahnya tadi. Kalau tadi al-usyur 1/10, kalau ini setengahnya, yaitu kalau tak ada hujan 100 kilo setiap 1 ton, berarti kalau ada pengairannya pakai biaya, maka sisa 50 kilo setiap 1 ton. Setiap 1 ton. Begitu wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silahkan Pak Fatra. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz tentang ada suatu voucher. Voucher ini bisa dipakai untuk belanja di beberapa toko. Bukan di semua toko. Dia cantumkan di situ restorannya, tokonya. Misalnya contoh seharga 100.000. Kemudian ada orang yang mau jual, dia mau tukar uang. Nah jual ke seharga 95.000. Supaya dia dapat uang karena niatnya tidak mau Jina pakai untuk membeli di toko-toko itu yang dikhususkan oleh voucher. Bagaimana, apakah boleh dia jual itu Ustaz? Misalnya dia jual yang harga 95.000. Vouchernya senilai 100.000 contoh Ustaz. 100.000. Dia jual 95.000. Nah Ustaz. Wallahualam itu. Apakah masuk jual barang atau dia jual uang? Kalau dia jual uang tidak boleh. Riba. Riba fadl. Wallahualam. Hati-hatinya jangan dijual. Nah, Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Bismillah, mau tanya Ustadz, bagaimana hukum menyewakan rumah yang statusnya masih berjalan kredit atau angsurannya? Boleh, yang tidak boleh dijual, dipindah tangankan. Iya, yang tidak boleh adalah dijual karena, tapi itu pun jika rumah itu adalah jadi jaminan. Jika suratnya jadi jaminan di pihak yang memberikan kredit, kan tidak boleh dijual. Selama belum lunas. Karena masih ada hak orang lain di situ. Tapi kalau disewakan, boleh karena kan bisa keluar yang menyewakan nanti. Karena beda jual sama sewa. Sewa itu iya jual beli manfaat untuk pakai. Sementara kalau jual beli yang bukan sewa adalah pindah kepemilikan. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apakah boleh membayar cicilan rumah di dalam masjid
Apakah termasuk jual beli Ustaz? Tidak masuk jual beli, tidak masuk jual beli. Boleh dia bayar di dalam masjid karena itu membayar utang. Hukumnya membayar utang. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya membeli kendaraan lewat balai lelang resmi? Beli barang lelang maksudnya. Barang lelang. Tidak apa-apa, boleh. Orang ya pihak yang melelang itu kan dia tidak lelang kecuali sudah pindah milik. Kecuali sudah pindah milik. Sehingga boleh kita membeli barang lelang. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah ada uzur untuk pengantin? Apakah ada uzur untuk pengantin menjamak sholat, Ustaz? Pengantin laki-laki atau perempuan? Kan begitu. Kan kalau laki-laki kan apa susahnya masuk masjid? Ya kan, tidak ada kesusahan untuk wudhu. Yang mungkin yang ditanya pengantin perempuan, kan dia pakai pengantin, bukanya sulit. Kan begitu, itu memberatkan. Maka boleh dia jamak sempurna. Sekali-sekali ini. Kan sekali di seumur hidup dia nikah ya. Iya, atau dia mau nikah lagi besok. Nah, itu tidak boleh jamak setiap hari. Iya, tapi kalau sekali-sekali boleh. Untuk hal tersebut, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah ria itu dinilai dari orang lain yang menilai kita atau dari niat kita sendiri, Ustaz? Misal, membagikan postingan kajian dan dibilangi orang lain soalim atau mau dibilang. Enggak, ria itu dari orangnya, bukan dari nilai penilaiannya orang. Dan orang tidak boleh menilai hatinya orang. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan tidak diutus untuk membela dadanya manusia. Tidak boleh kita urus hatinya orang. Kita ini hanya menilai dohir. Tidak boleh urus hatinya orang. Itu bagi yang menilai. Bagi yang menilai. Tidak boleh kita bilang kamu ini ria, kamu ini munafik, kamu. Tidak boleh kita menilai hatinya orang. Iya, kita hanya dohir saja. Kemudian bagi yang bertanya terkait dengan ria, ria itu terkait dengan orang yang beramal. Bukan orang yang menilai amalan orang itu. Tapi berdasarkan orang yang beramal. Jika dia beramal karena ingin dilihat atau ingin didengar atau ingin disebut, maka ria. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, jika seorang ayah telah mendaftarkan dirinya untuk berkurban, namun qadarullah meninggal, maka nama siapa yang dicantumkan di kurban tersebut? Apakah tetap ayah atau digantikan oleh ibu? Pertama ini kapan dia meninggal? Kan begitu. Jika memang dia meninggal di 10 awal atau mendekati itu, 10 awal Dzulhijjah atau mendekati itu, maka tetap atas namanya karena sah niatnya. Karena dia berniat sebelum meninggal. Karena dia berniat sebelum meninggal. Iya. Tapi kalaupun digantikan oleh orang yang hidup, ya, oleh anaknya misalnya atau oleh istrinya, tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, jika seorang anak berusaha pada setiap amalannya ia niatkan untuk dirinya serta orang tuanya, apakah amalan tersebut sampai kepada orang tuanya, Ustaz? Sampai. Iya, sampai untuk orang tuanya. Karena anak adalah usaha dari orang tua. Karena anak adalah usaha dari orang tuanya. Dan orang tua itu kalau usahanya adalah dia melakukan kebaikan atau ada manfaat dalam kebaikan, dia dapat pahala. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada ikhwan atau teman-teman santri yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Maju ke mic. Cek, bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kemarin itu pas Ramadan sempat viral. Orang yang merekam dirinya waktu jadi imam. Jadi dia taruh kamera di depannya, baru dia sholat. Begitu, kayak transisi begitu, dia edit. Apakah ini termasuk ria, Ustaz? Wallahualam saudara. Saya sudah bilang tadi, jangan hukumi hatinya orang.
Iya, belum tentu itu orang berstatus tentang dirinya. Belum tentu kita langsung bilang ria. Pokoknya jangan menghukumi hatinya orang. Itu menakutkan itu. Wa ma alaina illa dhawahir. Tidak ada urusan kita kecuali dohir saja. Dohir saja. Jangan pernah hati. Jangan. Itu punyanya Allah itu. Punyanya Allah. Ya kan? Jadi kalau ada begitu Ustaz, misalnya kita anu saja Ustaz, berprasangka baik begitu. Kalau ada kita berprasangka baik. Jangan pernah bilang rianya ini orang. Jangan. Kalau bisa kita menasehatinya, bisa. Kita bilang jangan kayak begitu. Nggak, hati itu lemah. Nggak aman nanti dari ria kalau kita seperti itu. Kan begitu saudara itu. Menasehatinya bisa. Untuk menjaga hatinya. Adapun menghukumi kamu ria itu saudara. Jangan. Barakallahu fiik. Syukran. Ustaz. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ada seorang pelaut, seorang kapten kapal, dia mempunyai ABK, ada beberapa orang. Apa hukumnya Ustadz? Kapten ini jika ABK-nya tidak sholat, apakah kapten kapal ini dia berdosa Ustadz? Baik, jika saat briefing misalnya, waktu sholat kita sholat. Kita ini kan safar. Gitu Pak ya? Kapalnya keluar negeri ya? Atau keluar daerah? Kapalnya di daerah saja Ustadz. Di Makassar saja? Iya. Kalau begitu sholat setiap waktu. Nah. Iya, kalau begitu kita sholat setiap waktu. Jadi kita ingatkan saja. Iya, kita di sini tetap menjalankan kewajiban kepada Allah. Dia nasihati, dia sampaikan. Masa waktu sholat kita sholat. Kemudian setelah itu mereka tidak sholat, dosanya tidak ada bagi pemimpin. Yang berarti pemimpin itu sudah menasihatinya. Sudah menasihatinya. Karena yang bahaya adalah kalau dia tidak menasihatinya. Kalau tidak menasihatinya, maka dia tidak cium bau surga. Seperti dalam hadis. Tapi kalau dia sudah menasihatinya, tapi orang itu adalah belum ada hidayah, sehingga dia belum melaksanakan sholat, maka dosanya atasnya, bukan atas pemimpinnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silahkan. Maju ke mic. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Afwan Ustaz, ini saya mau bertanya. Gimana hukumnya jika sholat yang tidak dijaharkan atau sholat sir, terus bacaan Al-Fatihahnya kita yakini wajib kita baca Al-Fatihah, dan apabila kita terlambat masuk masuk sholat berjamaah, bagaimana itu hukum baca Al-Fatihahnya? Apakah diselesaikan? Kalau belum bisa terselesaikan imam ruku, Ustadz, bagaimana kita menganunya? Baik, kalau misalnya kita selesaikan tidak sampai imam bangkit dari ruku, selesaikan. Tapi kalau imam akan bangkit dari ruku, kita tidak boleh selesaikan. Karena wajib mengikuti imam. Kita ruku saja, kemudian setelah itu nanti tambah 1 rakaat karena Al-Fatihahnya tidak selesai. Karena Al-Fatihahnya tidak selesai. Wallahualam. Afwan Ustaz. Jadi kalau misalkan sudah yang berlalu itu saya yakini misalkan wajib baca Al-Fatihah, terus kita ikut imam dan kita tidak tambah 1 rakaat, bagaimana itu hukum sholatnya Ustaz? Kita tidak tahu anunya, atau kita apakah qada mengulang? Sah kalau tidak tahu. Tidak perlu qada, tidak perlu diulang. Syukran Ustaz. Iya. Afwan Ustaz, masih bisa. Silakan. Lanjut. Sampai 10. Biar 10. Syukran Ustaz, syukran.
Apa Ustaz, bolehkah kita memakai air masjid untuk dipakai cuci kendaraan? Itu pun sudah izin sama ketua masjid. Gimana? Gimana caranya? Sudah izin ketua masjid masa tanya sama saya? Oh, Iya. Mas, Iya. Saya baru mau mengatakan tadi, kalau itu jangan tanya ke saya, tanya ke ketua masjid. Ternyata sudah izin. Masa tanya sama saya? masuk. Oh, Iya. siapa tahu Ustaz tidak boleh memakai yang di Bukan hakku itu. Bukan hak saya untuk memberi izin atau tidak. Kalau haknya orang, jangan pernah tanya sama saya. Syukran. Kecuali saya yang punya masjid. Dah, kan begitu. Kalau saya punya masjid, kita bilang, Ustadz, maukah ini pakai air tak? Boleh enggak? Ya, di situ baru tanya saya. Kalau masjidnya orang, jangan tanya sama saya. Iya, nanti kalau saya bilang boleh, ternyata masjid tidak boleh, kan tahu. Jadi saya yang berdosa, karena saya yang fatwakan. Masya Allah. Iya, lanjut. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Kira masih ada. Barakallahu fiik, masih ada? Yang ingin bertanya langsung? Tidak ada? Kalau begitu kami bacakan pertanyaan yang masuk. Apakah boleh membaca astagfirullah, istighfar di dalam sujud dalam rangka berdoa kepada Allah lalu mengucapkan amin? Boleh. Karena kan memang hadisnya umum. Dalam hadis Abu Hurairah. Iya. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Fa'aktsirud doa. Paling dekat seorang hamba antara seorang hamba dengan Robnya dalam keadaan dia sujud. Maka perbanyak doa. Perbanyak doa. Jadi boleh dia berdoa dengan membaca astagfirullah. Boleh dia baca amin. Tidak apa-apa. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, apakah penuntut ilmu termasuk golongan orang yang boleh menerima zakat? Masuk karena fisabilillah. Masuk dalam fisabilillah itu kalau dia kaya. Kalau penuntut ilmu itu kaya, maka dia masuk fisabilillah. Tapi kalau penuntut ilmu itu adalah fakir atau miskin, maka tentunya masuk dari awal. Masuk dari awal. Kalau dia fakir atau miskin. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, di mana afdolnya tempat kita berkurban? Apakah di perantauan atau di kampung? Wallahualam. Kalau masalah afdolnya. Iya, ini karena dia bertanya bukan hewannya, tapi tempat. Tapi bertanya apa? Tempat. Wallahualam kalau tempat. Iya, karena tidak ada kekhususan sebuah tempat atas tempat yang lain kecuali dengan dalil. Kita butuh dalil dalam hal tersebut mengkhususkannya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apakah boleh sholat di masjid yang ada kuburan, tapi kuburan dalam pekarangan masjid, Ustaz? Kalau kuburan di pekarangan, sholatnya sah. Kalau di pekarangan, samping atau belakang, sholatnya sah. Cuma kalau dia ada masjid lain, sholat di masjid lain lebih bagus. Lebih bagus karena selamat dari kuburan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin ngopi premium, silakan masuk lewat sini, gak apa-apa. Tapi jangan lupa bawa uang. Masya Allah. Mantap. Saya kira Bapak bayarkan. Enggak Nggak ya? bisa juga, Ustaz. Enggak bisa ya? Kalau ada satu orang nanti mereka cemburu. Oh tahu. Masya Allah. Bayarkan semua minta tahu. Adik. Hancur saya, Ustaz. Hancur di kita ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah boleh melihat Al-Quran saat sholat tahajud atau sholat malam? Maksudnya baca mushaf ya? Baca mushaf, Ustaz. Baca dari Quran. Boleh. Boleh membaca dari Quran saat sholat sunnah. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apakah mencabut gingsul termaksud merubah ciptaan Allah? Dan apakah memasang behel gigi juga masuk dalam merubah ciptaan Allah? Jika memang giginya buruk, itu pertama, dia tumbuh tidak seperti biasanya orang kebanyakan, boleh dia cabut.
Iya, demikian pula boleh dia pasang behel, kawat gigi, jika giginya adalah tidak seperti kebanyakan orang. Iya, yang tidak boleh itu giginya sudah bagus, kemudian dia pergi lagi runcingkan, miringkan, itu yang tidak boleh. Adapun giginya tidak sama seperti kebanyakan orang, maka boleh dia memperbaikinya, karena itu masuk di aib, masuk di cacat. Cacat ya kita perbaiki. Cacat kita perbaiki, tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Karena asalnya ciptaannya seperti kebanyakan orang. Seperti kebanyakan orang. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana teknis perusahaan membeli sapi untuk dikurbankan kepada karyawannya secara bergilir dan seperti apa distribusi dagingnya, Ustaz? Di perusahaan belikan, kemudian menunjuk satu orang yang berniat kurban. Bukan semua berkurban dengan satu sapi itu, enggak. Dia tunjuk satu orang sebagai wakil dari perusahaan. Kemudian dagingnya boleh dimakan, boleh disimpan, boleh disedekahkan. Dagingnya boleh dimakan, boleh disimpan, boleh disedekahkan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, setelah sholat fardu, bolehkah membaca zikir subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali? Boleh nanti merujuk kembali di Sahih Muslim. Karena di Sahih Muslim lah yang banyak menukil itu. 10, 25, atau 30. Dilihat nanti kembali, merujuk kembali. Saya, wallahualam kalau ini dibilang 10-10-nya itu. Apakah ada penukilan? Agak samar bagi saya, wallahualam. Nanti boleh merujuk kembali terkait dengan jumlah zikir setelah sholat fardu, wallahualam. Karena macam-macam yang dinukil dari Nabi. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apabila seorang suami sering mengusir istrinya dari rumah, apakah termasuk talak, Ustaz? Kalau hanya usir saja suruh keluar, dia tidak bilang pergi kamu ke rumah orang tuamu, tidak masuk talak. Tapi kalau dia bilang pergi kamu ke rumah orang tuamu, itu talak kinayah. Karena dia kembalikan istrinya ke orang tuanya. Iya, ke orang tuanya. Itu termasuk talak dalam kinayah. Masuk talak 1. Barakallahu fikum. Seharusnya enggak ya. Karena sebenarnya seorang perempuan itu kalaupun di talak 1, enggak boleh diusir dari rumah. Talak 1 itu kan masih tinggal di rumah. Supaya kalau dia mau rujuk, enggak capek-capek dia jemput lagi. Karena cukup dia rujuk, berdamai dengan istrinya, berhubungan badan, selesai. Demikian pula talak 2. Enggak boleh dia usir dari rumahnya. Karena talak 2 masih bisa tinggal di rumahnya. Masih bisa tinggal di rumahnya. Iya. Nanti talak 3 baru dia pisah. Karena bukan lagi mahram kalau sudah talak 3. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, apakah kita sudah bisa zikir pagi pada waktu antara azan dan iqamah salat subuh? Atau zikir sore pada waktu antara azan dan iqamah salat asar? Dan waktunya sampai kapan, Ustaz? Tergantung ilah dari zikir pagi dan sore itu. Kalau zikir pagi itu dan sore itu yang dimaksudkan adalah masuknya waktu pagi, bukan terikat dengan sholat, ya maka sudah boleh. Ya, sudah diperbolehkan. Tapi kalau ilahnya adalah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, maka tentunya kita tidak boleh. Kecuali setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Wallahualam hal tersebut, tapi kalau orang lakukan setelah sholat asar atau setelah sholat subuh, itu lebih bagus. Ya, lebih hati-hati. Kemudian sampai kapan? Ya zikir sore sampai sepertiga malam pertama. Sampai isya. Untuk zikir pagi sampai matahari terbit. Ada juga yang mengatakan sampai zawal. Sampai masuk waktu zuhur. Kalau zikir paginya ya zikir sorenya. Bukan zikir setelah sholat. Jadi bedakan itu. Kalau zikir setelah sholat ya setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu. Barakallahu fiik.
Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, mahar istri yang dipinjam oleh suami, yaitu emas, pada saat akan diganti setelah 5 tahun dan harga emas telah berubah. Harga mana yang diikuti, Ustaz? Ulang. Mahar istri yang dipinjam oleh suami, yaitu emas, pada saat akan diganti setelah 5 tahun dan harga emas telah berubah. Harga mana yang diikuti, Ustaz? Gini sebenarnya, ini kita bertanya. Karena sebenarnya kita ini menilai diri tak pinjam emas atau pinjam uang. Itu gini. Seharusnya kan kalau kita pinjam emas, tidak perlu tanya harga. Kan wajib kita kembalikan emas berapa yang kita pinjam. Kalau mahar istri yang kita pinjam tadi adalah 1 gram, ya 1 gram. Berapapun harganya kita wajib kembalikan 1 gram. Kalau 5 gram, ya 5 gram. Jangan bertanya harga mana. Ini kita mau pakai harga dulu. Dulu harganya 500.000 misalnya dalam 1 gram. Jadi kita mau ganti harga dulu. Bukan. Kalau kita pinjam uang, maka uang yang dinilai. Kalau kita pinjam emas, maka emas yang dinilai. Bukan lagi tanya harga. Emasnya saja. Kita tidak peduli harganya berapa. Yang penting kamu kembali emas. Kan begitu kalau pinjam. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah anak laki-laki boleh memandikan jenazah ibunya, Ustaz? Boleh. Boleh seorang itu memandikan mahramnya. Laki-laki, anak laki-laki boleh memandikan ibunya. Ibunya boleh memandikan anaknya. Suami boleh memandikan istrinya. Istri boleh memandikan suaminya. Kalau mahramnya. Yang bukan mahram itu baru laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau mahram boleh. Iya, walaupun beda lawan, walaupun beda kelamin. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada ikhwan. Apabila ada yang ingin bertanya langsung. Ada? Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi fikum. Ustadz, ana punya 2 pertanyaan. Yang pertama, ada seorang imam masjid yang mengatakan bahwasanya anak kecil itu tidak wajib tidak boleh untuk azan di masjid. Azan 5 waktu. Dikarenakan mereka saja belum diwajibkan untuk sholat. Masa mereka memanggil orang sholat? Itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, Baik. Pertama dulu, nanti saya lupa. Masya Allah. Jadi menurut ucapan itu, orang yang adzan itu adalah orang yang wajib sholat, begitu ya? iya Ustadz. Masya Allah. Iya. Sebenarnya ucapan itu tidak ada dalam syarat adzan. Syarat adzan itu adalah bukan dia orang yang wajib sholat. Syarat daripada muadzin itu adalah orang yang bisa melantunkan adzan. Karena itu hanya untuk memanggil untuk sholat. Iya. Memanggil orang sholat. Tidak dipersyaratkan dia adalah orang yang wajib sholat. Tidak dipersyaratkan orang yang wajib sholat. Iya. Karenanya juga orang yang muadzin itu tidak wajib suci dari hadat besar bahkan. Apalagi suci dari hadat kecil. Tidak wajib dia wudhu. Boleh adzan dia tanpa wudhu. Gimana caranya kalau syaratnya begitu? Terus juga anak itu kan kalau dia berusia 7 tahun. Kan sudah disuruh sholat. Kenapa dia bilang? Memang tidak wajib tapi kan sudah disuruh sholat. 7 tahun. Berarti kan sudah boleh sholat. Sudah boleh adzan begitu. Sholat saja sudah boleh. Iya kan? Apalagi adzan. Allah Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum bisabi'in. Di hadits Bukhari Muslim. Ajak anak kalian untuk sholat. Dalam keadaan mereka usia 7 tahun. Kan begitu? Jadi ketika sholat sudah mulai diajak, maka kenapa kita bilang tidak boleh adzan?
Kan begitu Pak. Tidak dipersyaratkan muadzin itu balik. Tidak dipersyaratkan muadzin itu sudah berusia balik. Tidak dipersyaratkan. Iya, ucapan tadi itu seakan-akan syarat muadzin adalah berusia balik. Syarat sahnya tidak dipersyaratkan. Barakallahu fiik. Yang kedua, ada dua pasangan yang mereka ini perempuannya ini hamil di luar nikah. Kemudian Berarti bukan pasangan ya? pasangan mungkin Pasangan bahasa lainnya haram. pacaran lah Ustaz mungkin bahasa lainnya. Pasangan terlarang. Iya, pasangan terlarang. Baik. Kemudian perempuannya ini hamil di luar nikah. Setelah dia hamil, si laki-lakinya ini menikahi perempuan ini dalam keadaan perempuan ini masih hamil, masih dalam keadaan hamil. Kemudian setelah itu lahirlah anaknya. Setelah lahir anaknya, si laki-laki ini kembali menikahkan lagi perempuan itu, kembali menikahi perempuan itu. Sehingga terdapat dua pernikahan antara mereka berdua Ustadz. Katanya yang pertama itu untuk menghalalkan istrinya dan yang kedua untuk menghalalkan anaknya. Apakah pernyataan seperti ini dibenarkan Ustadz? Apakah ada fikihnya Ustadz? Nggak tahu lagi apa mau dibilang. Iya. Gimana caranya? Itu orang syarat menikah harus kosong dari janin perutnya. Iya. Nggak boleh dia menikah saat hamil. Nggak sah menikah dalam keadaan hamil. Jalan keluarnya adalah dia tunggu melahirkan. Ketika ada orang akad saat perempuannya hamil, maka akadnya batal. Gimana caranya dikatakan halal istrinya? Nah, akadnya batal. Nah, susah dibilang akad supaya halal. Begitu. Kalau ikan bisa. Nah, ada ikan kita ambil, kita curi. Kita curi ini. Selui, harum paling mencuri. Kita pergi ke orangnya. Tadi ini saya curi ikan tak. Kita akad, saya beli saja supaya halal. Boleh. Ikan. Walaupun ikannya hamil. Nah, kan bisa saja ikannya di dalamnya ada telurnya. Iya kan Gunawan, orang laut itu. Iya. Kan begitu, walaupun ikannya hamil, itu ikan tidak ada hukumnya. Karena semua hewan laut halal tanpa akad. Dah. Jami pergi menyelam, bilang, seakad kamu dengan saya ambil. Biar ikan putri duyung kalau ada. Tidak perlu akad. Langsung diambil saja, dibawa pulang ke rumah. Digoreng. Iya, paham saudara? Tidak perlu akad. Tapi kalau manusia, ada namanya hukum syar'i. Ada hukum syar'i. Syarat orang nikah sah, tidak boleh hamil. Tidak boleh ada isi dalam perut berupa janin. Tidak boleh. Akadnya tidak sah. Jalan keluarnya adalah tunggu melahirkan baru akad. Kapan dia lahirkan hari ini langsung akad. Sah akadnya. Sah akadnya. Wallahualam. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masih ada? Tidak ada? Ayo, silakan maju. Assalamualaikum ya Ustaz. Mau tanya, di dalam Quran dan maupun hadis ada doa yang mungkin diawali dengan Allahumma dan satunya diawali dengan Rabbana sebagai contoh Rabbana hab lana min azwajina dan lain sebagainya. Apakah ada perbedaannya Ustaz di lafadz Allahumma dan Rabbana seperti itu? Baik. Kalau Allahumma misalnya apa? Kalau Allahumma misalnya apa? Kan Rabbana sudah. Kalau Allahumma contohnya apa? Allahumma malikal mulki tu'til mulka dan sebagainya. Baik. Biasanya itu kalau pakai Rabbana, maka itu yang dia minta terkait dengan rububiyah.
terkait dengan rezeki, terkait dengan pengaturan Allah, penciptaan Allah, kepemilikan Allah, hidup dan matikan, itu pakai Rabbana. Terkait dengan rububiyah. Iya, seperti kita tadi bilang. Iya. Rabbana hablana min azwajina. Langsung itu doanya kita ya. Mas sudah mau menikah ya? Iya, doanya langsung itu ya. Ya Allah berikanlah kami istri-istri kami. Gitu Mas ya. Masya Allah, mantap. Itu terkait dengan rububiyah. Jadi kalau terkait dengan rububiyah biasanya pakai Rabbana. Sama kita juga kalau itu contoh. Kalau minta rububiyah, terkait dengan rububiyah, pengaturan Allah, penciptaan Allah. Iya, minta rezeki itu kan rububiyah. Rububiyah. Maka kita pakai Rabbana. Kalau Allahumma biasanya terkait dengan uluhiyah, terkait dengan penghambaan. Terkait dengan penghambaan. Walaupun kalau terkait dengan rububiyah kita pakai Allahumma, terkait dengan uluhiyah kita pakai Rabbana, sama saja. Itu kan bentuk tawassul. Menyebut nama Allah itu tawassul kepada Allah. Bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang indah. Begitu sebenarnya mubah saja. Cuman biasanya kalau terkait dengan pengaturan, penciptaan, rizki, itu pakai Rabbana. Terkait dengan hal rububiyah. Kalau terkait dengan penghambaan, biasa pakai lafaz-lafaz Allah. Wallahualam. Sama ini Ustaz, bagaimana hukumnya ketika sujud kemudian berdoa yang ada doa dalam di Quran Ustaz? Baik, kalau doanya dengan lafaz Quran, dilarang di sujud dan di ruku. Dengan lafaz Quran. Dengan lafaznya pas langsung. Dilarang. Karena kita dilarang membaca Quran saat ruku dan saat sujud. Tapi kalau lafaz doa itu ada juga haditsnya, maka kita melafazkan hadits. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah kan ada Quran. Tapi ada juga hadis Anas. Nah, itu lafaz hadits namanya. Boleh dengan lafaz Quran tapi dipenggal saja. Bukan seutuhnya, hanya penggalan. Boleh. Kalau hanya penggalan Quran saja. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami bacakan pertanyaan yang masuk. Mau bertanya Ustadz, sebelum hijrah saya mengambil uang bank karena belum tahu hukum riba. Dengan menggadaikan SK kepegawaian, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Bertobat pada Allah tentunya. Berhenti untuk melakukan pinjaman riba lagi. Adapun telah berlalu dimaafkan. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang nasihat dari Robnya, nasihat yang mendalam dari Robnya, kemudian berhenti, baginya yang telah lewat. Jadi yang telah lewat, ya tidak bisa lagi ditarik. Takdir. Iya, sudah lewat. Untuknya yang telah lewat. Iya, tinggal tidak boleh lagi setelahnya kembali. Setelah kita tahu bahwa riba itu haram. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Afwan izin bertanya Ustadz. Kami membuka donasi untuk korban bencana seperti kebakaran dan langsung menyalurkannya. Namun setelah kami menutup donasi tersebut, masih ada donatur yang masuk. Apakah boleh peruntukannya kita alihkan sumbangkan ke masjid atau tempat lain dengan alasan posko induk sudah ditutup dan kita tidak tahu pendonaturnya Ustaz? Baik. Kita dalam setiap kita membuka donasi itu sesuai dengan donasinya. Kalau kebakaran ya kebakaran. Kecuali kalau kita buka donasi umum, kemanusiaan, membantu orang saja yang susah, boleh diarahkan kemana saja. Adapun kalau ada syarat dan ketentuannya, kita umumkan kebakaran, kemudian menyumbang kebakaran, ya kebakaran. Kalau sudah ditutup, kan memang kita yang tutup. Cuman kebutuhan orang yang terdampak kebakaran kan masih. Kita pergi saja kasih ke sana. Atau tanya yang mendonasikan hartanya itu. Ini kami sudah tutup, boleh nggak kami sumbang ke tempat lain? Tanyakan orangnya. Kalau tidak tahu asalnya kebakaran, kebakaran. Asalnya longsor, longsor. Asalnya ya gempa, ya gempa. Karena al-muslim ala syurutihim. Muslim di atas syarat mereka. Tidak boleh kita ganti-ganti syaratnya orang. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik.
Pertanyaan berikutnya, zakat pertanian dikeluarkan setelah dibagi hasilnya atau sebelum dengan pemilik lahan? Setelah bagi hasil, setelah dikasih keluar, sewa, menyewanya, semuanya. Biaya panen, biaya ini sudah keluar semua. Baru dikeluarkan zakatnya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah bentuk melanggar ketika seorang dosen yang mana mahasiswanya ingin memperbaiki nilai, maka dosennya memberikan tugas pergi di kajian sunnah mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh ustadznya? Karena tugas yang diberikan tidak berkaitan dengan pembelajaran mata kuliah tersebut. Mantapnya dosennya deh. Kurang mau perbaiki nilai, ikut kajian ya. Mantap tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tergantung sebenarnya nilai itu dari pembelajaran atau dari perilaku. Kan tergantung. Nilai dalam kuliah itu kan ada dari kegiatan pembelajaran, ada dari keaktifannya dalam kuliah itu. Iya. Di dalam apa yang diberikan oleh dosennya. Tergantung nanti syaratnya. Tergantung nanti syaratnya dan ketentuan dari nilai itu. Kalau nilainya memang murni hanya diambil dari materi yang diujikan, ya hanya itu saja. Tapi kalau nilainya diambil juga dari akhlaknya dia, diambil juga dari kerajinannya dalam hadir, ya, atau dalam hal ya melakukan apa yang ditugaskan oleh dosennya, ya bisa saja masuk semua dalam hal tersebut. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Yang berikutnya, apa hukum pernyataan Muslim harus menjadi kaya karena untuk haji butuh uang banyak, sedekah yang banyak butuh uang, umroh butuh uang banyak, dan lain-lain, Ustaz? Muslim harus Menjadi kaya. menjadi kaya. Harus ya. Berarti wajib. Tidak ada perintah. Tidak ada perintah supaya kita jadi kaya. Tapi anjuran untuk memiliki kecukupan ada. Ada itu. Mubah. Seorang menjadi kaya. Karena dulu ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabatnya itu? Pekan lalu kita baca itu. Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menginfakkan hartanya karena dia hanya memiliki satu orang anak, itu pun perempuan. Hanya memiliki satu orang anak, itu pun perempuan. Jadi dia ingin hartanya dia sedekahkan. Dia ingin hartanya untuk disedekahkan. Sahabatnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Masya Allah. Iya. Beliau waktu pergi haji itu, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit beliau di Mekah. Sakit beliau di Mekah. Sakit keras. Sehingga dia ingin menginfakkan hartanya. Karena dia hanya memiliki seorang anak perempuan. Dia bilang ke Nabi SAW, apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Boleh nggak saya bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Itu kan banyak sekali, 2/3 lebih dari setengah. Nabi bilang lah, tidak. Kemudian dia bilang lagi, asyatru, setengah, 1/2. Kata Nabi, la, tidak. Maka beliau berpindah ke ketiga, as-thuluts,
sepertiga. Kan kalau sepertiga itu sedikit, lebih sedikit daripada setengah, karena masih akan tersisa 2/3. Lebih banyak yang tersisa. Nabi bilang ats-tsuluts wa tsuluts katsir. Sepertiga. Sepertiga itu boleh. Cuman bukan itu yang saya mau, setelahnya. Nabi SAW katakan begini kepadanya. Kenapa Nabi tidak anjurkan dia sedekah 2/3? Tidak anjurkan dia sedekah setengah dari hartanya. Sepertiga boleh. Nabi SAW katakan kepadanya alasannya. Alasannya. Innaka antadar warathataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Sungguh kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya. Lebih baik daripada kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan miskin, minta-minta kepada manusia. Ini kan berarti terdapat mubah izin bahwa kita kaya. Tapi kalau dibilang Muslim harus kaya. Kalau kita bilang Muslim tidak boleh minta-minta, betul. Karena haram kita minta-minta. Haram kita minta-minta. Kecuali kita dalam keadaan 3 kondisi. Kita kena musibah. Kita tiba-tiba terlilit utang. Atau kita memiliki tanggungan yang banyak. Kita misalnya mudir pesantren. Tanggungan tak banyak. Boleh kita minta kepada orang. Boleh kita minta kepada orang. Iya, kalau selain itu tidak. Selain itu tidak halal. Maka kalau kita bilang Muslim harus minta-minta. Betul, betul. Tapi kalau bilang Muslim harus kaya, wallahualam. Cuman kalau dibilang lagi Muslim itu mubah baginya untuk kaya. Untuk kaya. Iya, karena kita tahu bersama kefakiran adalah kadang mendatangkan kekafiran. Iya, kadang karena miskin orang bisa keluar dari agamanya, naudzubillah. Iya, maka kaya lebih baik, lebih utama daripada miskin. Lebih baik, lebih utama daripada miskin. Dan para ulama memang pada dasarnya mereka berselisih pendapat. Mana yang lebih utama, miskin sabar atau kaya bersyukur. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami berikan pertanyaan terakhir kepada ikhwan. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan kami, sebelumnya kami ceritakan Ustaz, apabila bertemu dengan saudara, entahkah itu berpapasan atau dimanapun, kami suka memberi salam dan senyum Ustaz. Karena yang pertama itu juga sedekah, dan kemudian ada kebahagiaan tersendiri apabila kita senyum dan disalami sama saudara. Namun terkadang ada beberapa saudara yang kalau jalan itu lurus saja dan datar ekspresi wajahnya Ustaz. Dan terkadang ada juga yang kita mungkin berikan salam tapi tidak ada respon jawaban Ustaz. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Iya, baik. Lihat kenapa dia lurus saja tahu? Siapa tahu dia banyak merojaannya tahu. Kan antum tanya ini lingkup sini tak? Di penuntut ilmu itu saudara, Masya Allah. Kadang kita salam hatinya lagi sibuk, dia tidak lihat kita. Jadi saya ingat sekali di Yaman, teman-teman begitu dinasihatkan. Jangan langsung kalau ada kita salam atau kita senyum, teman tidak senyum, tidak salam, jangan langsung tuduh. Ini ada apa ini? Tidak. Bisa saja dia lagi hafal qaedah fa'ala yaf'ulu. Dah. Jadi pikirannya sibuk. Sehingga nak memperhatikan di sekitarnya. Paham saudara? Jadi untuk di tempat yang banyak sekali kegiatan, banyak sekali hal yang harus dihafal, harus dimurojaah, maka kita berikan udzur. Berikan udzur. Paham saudara? Iya, karena antum bertanya ini kan karena santri. Kalau sama santri itu berikan saja udzur. Karena antara kita dan santri, kita anggap tidak masalah. Tidak ada masalah. Iya kan? Karena kita
di dalam satu keluarga. Satu keluarga itu ada kekurangan saja dimaafkan. Ada kekurangan saja dimaafkan. Kalau dalam satu keluarga. Iya. Sehingga kalau hal-hal yang seperti itu tuh tidak boleh kita bersangka buruk. Tidak boleh kita bersangka buruk. Iya. Salam saja tidak apa-apa. Senyum saja kalau tidak dibalas. Antum sudah dapat pahala. Karena salam, karena senyum. Sudah dapat pahala sedekah. Sudah dapat pahala sedekah. Masalah teman tidak melakukannya, maka beri saja udzur. Wallahualam. Nah Ustaz, untuk pertanyaan kedua Ustaz, kami sempat diskusi sama teman, ditanyakan, katanya teman mau menikah muda Ustaz. Hanya saja masih khawatir perihal rezeki setelah menikah Ustaz. Mau menikah muda ya, hanya saja khawatir rezeki. Tapi yang tanya menikah muda ini santri yang bahas. Walau nah Ustaz, dari santri juga. Hampir wallahualam ya. Kalau santri jangan. Iya. Jangan. Itu kita itu kalau kita memang lagi jadi santri, belajar itu lebih utama. Kecuali memang khawatir kita akan zina. Kalau hanya sekedar kita godaan perempuan hanya dapat di media sosial, terfitnah karena WA, status, karena Instagram, Telegram, Facebook, TikTok. Hapus saja TikToknya. Hapus saja Instagramnya. Hapus saja, enggak usah. Dan hapus, kalau WA hapus kontaknya itu orang. Supaya tidak dilihat statusnya. Tidak dilihat juga statusmu. Biasa itu kita lihat-lihat. Nah lihat dia ini statusku. Iya. Iya enggak Bapak? Mungkin Ustaz. Iya, nah kasih jilope itu atau tidak? Ini kan masalah itu. Maka sebenarnya kalau santri jangan dulu. Belajar dulu, nanti mudah untuk menikah, mudah rezeki. Apalagi ada kekhawatiran begitu. Itu berarti kita belum siap. Belum siap. Iya. Kenapa sekarang pemerintah persyaratkan umur baru boleh menikah, baru boleh ada surat nikah? Karena angka perceraian itu adalah yang menikah di bawah umur itu. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena mereka menikah karena hanya semangat saja, atifah. Atifiyah namanya. Hanya semangat. Ada orang menikah, dia juga mau menikah. Dia kira itu menikah itu enak. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tazawwadu qabla an tusawwadu. Berbekalah dengan ilmu dulu sebelum kalian menjadi pemimpin. Pemimpin di mana? Di rumah. Karena ar-rajul idza tazawwaja raqibal bahar. Karena seorang itu kata para ulama, kalau menikah maka dia sudah menaiki perahu. Kalau dia tidak bagus dalam memimpin perahunya, maka tenggelam. Tenggelam, hilang di ilmu, pokoknya hilang semua. Hati-hati. Menikah itu menaiki perahu. Maka berbekalah dulu. Bukan dilarang untuk menikah. Tapi berbekal dulu. Sebelum kalian mau menjadi pemimpin. Tidak bisa orang bilang nanti menikah kan bisa juga belajar. Belum tentu. As-sahib sahib. Iya, teman itu menyeret kita ke arahnya. Bukan kita menyeretnya ke arah kita. Iya, jangan berhayal kalau menikah bisa saya pergi belajar. Enggak. Sekarang alhamdulillah kebutuhanmu cuman pergi ke Alfamart sedikit, Indomart sedikit, selesai. Nanti bukan mi Alfamart, Indomart. Tambah mi toko pasar Todopuli. Tambah. Sudah tambah tomat, beras, minyak goreng, ikan. Oh susu, Bapak Masya Allah. Pengalaman sekali Bapak ya. Iya. Sudah tambah susu, itu baru belanjanya. Belum lagi sibukmu dengan istrimu. Tadinya kamu harus hanya memandikan dirimu, setelah itu memandikan orang lain. Tambah kesibukan. Tambah kesibukan.
Kamu mau keluar belajar, dia tarik masuk kamar. Selesai lagi. Pokoknya Umar berwasiat bagus sekali ini. Tazawwadu qabla an tusawwadu. Iya. Kamu berbekalah sebelum kamu menjadi pemimpin. Iya, yaitu berilmulah sebelum kamu nanti menjadi pemimpin dalam ilmu, dalam hal lain. Jangan. Nggak lari itu perempuan. Nggak lari itu perempuan kalau jodohmu. Dia akan tunggu, Pak. Jangan pernah bilang, boy nanti diambil sama temanku. Kalau diambil sama temanmu, yakinlah itu bukan terbaik untukmu. Itu hanya cocok untuk temanmu. Iya, dan jangan merasa perempuan itu hanya itu di dunia ini. Enggak. Iya, bisa saja sekarang kamu tertarik sama perempuan yang berada di Makassar misalnya. Bisa saja nanti ternyata jodohmu tahu orang Arab. Amin, banyak anak amin. Semangat semua ini. Iya kan, kita enggak tahu jodoh, Pak. Jodoh itu kan rahasianya Allah. Rahasianya Allah. Jadi jangan terlalu korbankan hal yang lebih penting daripada yang penting. Iya, menikah bagus. Menikah juga ibadah. Tapi kalau itu membuat kita meninggalkan yang namanya belajar, hal yang paling pokok jangan dulu dilakukan. Dulu para ulama begitu, tidak menikah selama belum mantap ilmunya. Ibnu Manda, dia pergi belajar di rihla pertama dari usia muda. Dia pergi rihla itu disebut 25 tahun. Dia pulang dengan banyak kitab. Setelah itu tidak puas. Pergi rihla. Pulang baru menikah di usia 50 tahunan. Menikah tonji. Saya tidak bilang 50 tahun baru kau menikah. Tidak, Ji. Cuman setelah belajar baru dia menikah. Dapat juga anak. Sekarang antum mau menikah cepat apa? Mau dapat anak. Nah biar usiamu 100 tahun itu tetap juga ada manimu. Tetap juga dapat anak. Kan begitu. Saya tidak bilang usia 100 tahun belum menikah. Tidak. Maksudnya belajar dulu. Sebelum menikah. Orang itu kalau sudah belajar, mudah menikah, mudah rezeki. Kita tidak khawatir lagi nanti. Mudah menikah, mudah rezeki. Iya, mudah rezeki. Wallahualam. Nah Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiik, wa yassarakallahu fi kulli umurik. Karena sebabnya telah tersampaikan ilmu kepada kita. Dan tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.